Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Indra Rahmati, mahasiswi TIAUT kelas C semester 5 NPM 1811070109. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran anak usia dini. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Evaluasi proses dan hasil belajar dengan modul bermain di PAUD disesuaikan dengan indikator pencapaian perkembangan anak dan mengacu pada standar pilihan. Evaluasi tidak hanya digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, tetapi untuk memantau kemajuan dan perkembangan anak. Pelaksanaan evaluasi pada anak usia dini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga kemajuan belajar dan perkembangan anak dapat diketahui. Evaluasi juga mengukur level perkembangan anak dan memberikan indikasi pada perkembangan anak selanjutnya. Evaluasi bukanlah sekedar mengukur, menurunkan hasil untuk melakukan anak dalam kategori tertentu. Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini ada suatu proses untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan setiap anak dari mulai terlaksananya pembelajaran, proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dilakukan antara guru serta murid. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian pertumbuhan dan perkembangan yang telah ditetapkan dalam rancangan kegiatan pelaksanaan program belajar. Berikut tujuan evaluasi pembelajaran pendidikan anak usia dini. Yang pertama, untuk mengetahui aspek fisik berbagai aspek perkembangan anak secara individual yang meliputi aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosio, emosional, dan sebagainya, serta memberikan informasi perkembangan anak secara spesifik. Yang kedua, untuk diagnosa anak adanya hambatan perkembangan maupun identifikasi penyebab masalah belajar pada anak usia dini. Yang ketiga, membantu guru menetapkan tujuan dan merencanakan program. Yang keempat, untuk memberikan tempat dan program yang tepat untuk anak. Dalam hal ini, bentuk mengetahui apakah anak membutuhkan pelayanan khusus. Yang kelima, untuk membuat perencanaan program atau kurikulum planning. Dalam hal ini, evaluasi digunakan untuk menentukan kemajuan anak dalam mencapai tujuan program. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perkembangan pada anak. Menurut Muhammad Fadilah, fungsi evaluasi pembelajaran anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki rancangan kegiatan pelaksanaan program. Yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya agar dapat diperbaiki, meningkatkan bimbingan dan motivasi, serta sebagai untuk menanggung jawab lembaga. Ketiga, memberikan bahan pertimbangan bagi guru melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik maupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Macam-macam evaluasi pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama adalah pemberian tugas. Pemberian tugas merupakan cara penilaian berupa tugas yang harus dikerjakan anak didik dalam waktu tertentu secara perseorangan maupun kelompok. Yang kedua, observasi. Itu adalah cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak usia dini. Yang ketiga adalah anekdotekor. Itu merupakan kumpulan catatan peristiwa-peristiwa penting tentang sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu. Yang selanjutnya, untuk kerja penilaian dilakukan berdasarkan tugas anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati. Yang selanjutnya adalah percakapan, dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak dalam mengetahui sesuatu. Saya akan menyebutkan beberapa model evaluasi program pendidikan. Yang pertama ada model evaluasi CIPP. Evaluasi model ini terdiri dari 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Keempat kata tersebut merupakan sasaran evaluasi komponen dan proses program pendidikan. Lalu yang kedua ada evaluasi model Profut. Model ini menurut Padasus, Driven, dan Stuyvesant berangkat dari asumsi bahwa untuk mengetahui kelayakan suatu program, evaluator dapat membandingkan antara apa yang seharusnya diharapkan terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga ada evaluasi model STAC. Model untuk mengevaluasi tentang aktualisasi program dan apa yang harus dicapai dalam program tersebut dan apakah program itu dilaksanakan sesuai dengan program. Yang keempat ada evaluasi model Kirkpatrick. Model evaluasi ini telah mengalami beberapa penyempurnaan, terakhir diperbarui tahun 1998 yang dikenal dengan evaluasi training program. Yang kelima, evaluasi model Brinkerhoff
mengemukakan 3 pendapat evaluasi yang disusun berdasarkan pengembangan elemen-elemen yang sama. Yang keenam adalah measurement model. Model ini dapat dipandang sebagai model yang tertua di dalam sejarah penilaian dan lebih banyak dikenal sebagai proses penilaian pendidikan. Yang ketujuh, congruence model. Model evaluasi ini berusaha memberikan persesuaian antara tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dengan hasil belajar yang telah dicapai. Yang ke-8, illuminative model. Model illuminatif ini lebih mendekatkan pada penelitian kualitatif. Yang ke-9, model logik adalah suatu penggambaran program yang logis dan tepat menurut kondisi tertentu dalam rangka memecahkan program. Ini adalah konsep penilaian autentik. Menurut saya, penilaian autentik dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik, di mana guru dalam melakukan penilaian benar-benar memperlihatkan proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik tersebut. Lalu penilaian asesmen merupakan suatu bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata siswa. Penilaian autentik berkaitan dengan upaya pencapaian kompetensi. Kompetensi merupakan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirujuk kerja dalam kegiatan berpikir dan bertindak dalam suatu persoalan yang dihadapi. Mas Kurniasi dan Susani yang menjelaskan bahwa penelitian autentik merupakan penelitian atau penilaian dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi dari beberapa pendapat ahli, maka penilaian autentik kurikulum 2013 menunjukkan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik selama maupun setelah proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Saya bila ada kekurangan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.